Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa FR SKD Sekolah Kedinasan. Untuk TIU-nya itu diperkirakan sekitar 4 nomor pertama soal analogi. Deret angka, perhitungan numerik, tapi sederhana, bikin hitungan cepat ya. Yang banyak keluar logika posisi, logika gambar, soal cerita, silogisme, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, hubungan antara X dan Y. Soal yang pertama soal cerita. Nilai Yana di kelas A termasuk urutan ke-15 dari atas dan juga urutan ke-15 dari bawah. Jadi di kelas A itu ada si Yana, urutannya ke-15 dari atas. Berarti dari atas ke bawah ya. Nah, ini urutan si Yana. Nah, 15. Dan urutan ke-15 juga dari bawah. Ya, berarti di atasnya di sini ada 14 orang. Ya enggak? Di bawahnya juga 14 orang juga. Sehingga siswa di kelas A itu berapa orang? 14. Yananya tambah 1 tambah 14. Ya kan? 14 tambah 1, 15 tambah 14, 29 orang. Kemudian di kelas B, ada si Yani. Si Yani itu urutannya adalah ke-17 dari atas. Nah, ini urutan 17, ada si Yani. Berarti, di atas si Yani ada 16 orang. Terus, urutan ke-13 dari bawah. Nah, ini urutan ke-13 dari bawah. Berarti dari bawah ini ada 12 orang. Nah, sehingga total keseluruhannya 16 ditambah Yani 1 orang ditambah 12. 17 tambah 12 berapa? 29 orang. Nah, perbandingan jumlah siswa di kelas Yana dan Yani adalah ya 29 banding 29. Sama-sama dibagi 29 berarti 1 banding 1. Yang A. Soal kedua ini mengenai rata-rata gabungan. Berat rata-rata dari 15 siswa adalah 52 kg dan berat rata-rata 25 orang lainnya adalah 48 kg. Berat rata-rata dari keseluruhan kedua kelompok tersebut adalah, jadi rumus dari rata-rata gabungan adalah ya rata-rata yang pertama kali banyaknya data ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per, nah ini sampai 2 ya, jadi kita buat N1 dan N2. Kalau ada 3 ya silakan tambahkan untuk yang ketiganya gitu ya. Nah, tinggal kita masukin. Rata-rata yang pertama adalah 52. Dikali berapa banyaknya? 15. Ditambah X2-nya, rata-rata yang kedua 48, dikali dengan 25 orang. Per banyaknya siswa. Jadi N1 ditambah N2, 15 tambah 25. 52 kali 15 itu dapatnya berapa? 780. Ditambah 48 kali 25 adalah 1200 dibagi 40. Nah, saya mau terangin gimana cara mendapatkan 52 kali 15. Nah, kan boleh gini ya. 52 dikali 30 per 2. 30 per 2 kan 15. Nah, ini kita kalikan 3. 52 kali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. Tapi ada nolnya, ya kan? Nah, terakhir bagi 2. 15 bagi 2 kan bisanya 14 ya. 14 bagi 2, 7. Sisa 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, turun 6. Jadinya 16, ya kan? 16 bagi 2, 8. Kemudian tersisa 0 di sini. 0 bagi 2, 0. Kita dapatkan 780. Kalau 48 kali 25, 25 itu adalah 100 per 2, ya kan? 100 per 4. 48 bagi 4 boleh kita coret. Dapatnya adalah 12. 12 kali 100, 1200. Nah, seperti itu ya.
Jadi 780 ditambah 1200 adalah 1980 per 40. Ini kita coret. 198 bagi 4, 19 bagi 4 kan bisanya 16 bagi 4 ya. Kalau 16 bagi 4 itu hasilnya adalah ya 4. 4 kali 4, 16. Jadi 19 kita kurangkan dengan 16. Dapat 3. 3 itu nggak bisa dibagi 4. Turun 8-nya, jadi 38. Ya kan? Nah, 38 itu kalau kita bagi 4, 9. Ya kan? 9 kali 4, 36. Sisa 2. 2 dibagi 4 nggak bisa. Kita taruh nolnya, jadi 20. Maka kita kasih koma di sini. Ya, 20 bagi 4, 5. Nah, gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ketiga ini mengenai perbandingan ya. Ada 8 orang pekerja mampu menyelesaikan pembuatan sebuah bangunan dalam waktu 18 hari. Kita buat ini diketahui pekerja, ini hari yang dibutuhkan. Kalau 8 orang, dia mampu menyelesaikan dalam waktu 18 hari. Kalau proyek ingin agar pekerjaan cepat selesai dalam waktu 12 hari, ya, maka pekerja tambahan yang harus ditambahkan berapa orang. Jadi kalau kita buat tanda panahnya ini ke atas, artinya bilangan yang besar itu arahnya ke atas, 12, 18, ya kan? Oke. Kemudian, kalau kira-kira ya, kalau menginginkan pekerjaan itu cepat selesai, tentu banyak pekerjanya harus lebih banyak, ya kan? Lebih banyak dari 8 orang, maka ini tanda panahnya ke bawah nanti. Ya, ini kita misalkan P gitu ya. Nah, kalau satunya ke atas, satunya ke bawah, tanda panahnya berarti ini perbandingan terbalik. Cara mengerjakannya, kita kali lurus saja. Ya, kita kasih sama dengan ya, 8 kali 18 sama dengan P dikali 12, yaitu 12P. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 6, ini 3, ini berapa? 2 ya. Kemudian 8 dengan 2, habis dibagi 2, di sini 4, di sini 1. Sehingga yang tersisa apa? 4 kali 3, 12, sama dengan 1 kali P, P. Jadi banyaknya pekerja, yaitu 12 orang. Ya. Semula ada 8 orang, berarti pekerja tambahannya berapa? 12 kurang 8, yaitu 4. Iya, 4 orang. Jawabannya yang C. Nah, soal-soal seperti ini, soal-soal mengenai perbandingan, ini juga sudah banyak saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nanti akan saya sertakan linknya. Oke, soal keempat. Bila panjang sisi sebuah persegi ditambah 30%, luas persegi bertambah titik-titik berapa persen? Ini kita misalkan sebelum ditambah, ukurannya itu adalah S. Ya. Berarti luasnya apa? L1 lah misalnya. S dikali S, yaitu S kuadrat. Nah, ini luas yang sebelum ditambahkan. Kalau ditambahkan 30%, berarti panjang sisinya sekarang adalah 130% S. Ya kan? Ini juga. Nah, ini boleh kita sederhanakan menjadi 1,3 S. Ini juga. Nah, sekarang luas yang kedua, setelah ditambahkan panjang sisinya 30% adalah 1,3 S dikali 1,3 S. Kan gitu, ya kan? 1,3 kali 1,3 adalah 1,69. S kali S adalah S kuadrat. Jadi L2 kan boleh kita buat gini ya. 1,69 itu sama saja artinya dengan 1 ditambah 0,69. Jadi 1 ditambah 0,69 kali S kuadrat. Kalau kita kalikan ke dalam, S kuadrat ditambah 0,69 S kuadrat. Nah, ini kan L1 ditambah 0,69 S kuadrat. Nah, inilah penambahan luasnya, yaitu sebesar 0,69.
0,69 kalau kita jadikan persen kan 69%. Gitu. Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang E. Soal kelima, dalam sebuah survei tentang makan siang terhadap 30 pegawai didapatkan hasil bahwa 18 orang menyukai bakso, 14 orang menyukai masakan Padang, dan 9 orang menyukai keduanya. Jadi kalau kita buat diagramnya, ya, ini bakso, nah ini makanan Padang. Nah yang kita isi yang pertama kali itu yang suka dua-duanya, yaitu ada 9 orang. Nah, yang menyukai bakso itu ada 18 orang. Nah, di sini sudah kita isi 9, jadi 18 kurang 9. Berapa ini? 9 ya, berarti di sini 9. Untuk yang nasi Padang, ini ada 14 orang, sudah ada 9 orang, jadi 14 kurang 9, 5 ya. Nah, di sini 5. Karena jumlah orangnya ada 30, nah di sini jumlahnya berapa? 9 tambah 9, 18. Ya kan? Tambah 5, 23. Berarti ada 7 orang. Nah, 7 orang itulah yang tidak menyukai dua-duanya. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Soal ke-6, 5% dari 4/8 adalah, nah karena di sini satuannya persen ya, jangan diubah persennya jadi per 100 ya. Jadi tetap aja 5% dari itu artinya kali 4/8. Nah, 4/8 kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 ya, 1 ini 2. Sehingga 5% dikali 1/2. 5% kali 1, 5% per 2. 5 bagi 2 adalah 2,5%. Jawabannya yang B. Soal ke-7, jika X sama dengan 3/7 dan Y 33,3%, maka hubungan antara X dan Y ya. Nah, teman-teman harus ingat, 33,3% ini sama dengan 0,33 ya. Atau 1/3. Kemudian, kalau ada 66,6% atau 0,66, ini 2/3. Nah, yang kayak gini, yang sederhana seperti ini, teman-teman harus ingat ya, agar nanti dihitung cepat, itu bisa lebih cepat lagi gitu. Nah, nilai X, nilai Y, X-nya 3/7, Y-nya adalah 1/3. Nah, kita pakai cara anak SD lagi ya, kita kalikan ini 3 dengan 3, 9 ya, ini tandanya 7 kali 1, 7. Mana yang lebih besar? 9. Berarti tandanya kayak gini. Sehingga X lebih besar dari Y. Gitu. Yang B ya. Soal ke-9, hasil dari ini berapa? Jadi kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Kita gunakan cara kali silang ya. 2 kali 4. 8. Ditambah 5 kali 1. Tambah 5 per 5 kali 4, 20. Dikali 2,5%, artinya 2,5 per 100. Ya, dikali 800. Kita sederhanakan, ini 100, sama-sama bagi 100 ya. Nah, ini 8 nanti hasilnya. 8 tambah 5, 13 per 20 kali 2,5 kali 8, berapa? 20 ya. Nah, sehingga ini kita coret lagi, sehingga yang tersisa apa? 13. Jawabannya yang C. Oh ya, yang ini 2,5 kali 8 itu artinya kan 2,5 kali 8. Jadi kita kalikan 8 dengan 2 ditambah dengan setengah dari 8. Coba, 2 kali 8, 16. Ditambah setengah dari 8. Nah, setengah dari 8 kan 4. 16 tambah 4, 20. Makanya di sini dapat 20 gitu ya. Lanjut soal 9. Hasil dari ini, nah, oke teman-teman, ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 1/5. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, 5 kita kalikan dengan 1, 5, kemudian tambahkan dengan 1. 5 tambah 1, 6. 6 per penyebutnya 5. Sehingga kita bisa tulis ulang 1/4 ditambah 2/3 ditambah 6/5. Nah, ini sebenarnya boleh kita kali silang ya. Mencari ini.
mau kita selesaikan 1/4 ditambah 2/3 boleh, atau 2/3 dengan 6/5 boleh ya. Jadi saya pilih yang ini aja duluan. Nah, kali silang 3 kali 1, 3. Karena di sini tandanya tambah ya, tambahkan dengan 4 kali 2, 8. Per 4 kali 3, 12. Kemudian kita tambahkan dengan 6/5. 3 ditambah 8, 11/12. Ditambah 6/5. Kali silang lagi. 5 kali 11, 55. Ditambah 12 kali 6, 72. Per 12 kali 5, 60. Kemudian 55 tambah 72, 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 5, 12. Per 60. Nah, untuk mencari ini, kita cari 127 yang bisa kita ubah atau habis dibagi 60. Nah, kan bisa kita buat gini ya. 127 per 60 itu sama dengan 120 ditambah 7 per 60. Nah, gitu. Jadi, 120 per 60 ditambah 7 per 60. Nah, ini kan habis dibagi 60. Ya kan? 120 dibagi 60 sama saja dengan 12 bagi 6, yaitu 2. 2 ditambah dengan 7 per 60. Ya, kita tulis saja. 2, 7 per 60. Gitu. Jawabannya yang A. Soal ke-10, 5% dari 7,5 adalah 5% itu 5 per 100. Dikali 7,5 kita bisa buat gini, 75 per 10, ya kan? 75 per 10. 5 dikali 75 adalah 375 per 100 kali 10, 1000. Nah, gitu. Ya, cara membagi ini gimana? 375 dibagi 1000. Nolnya 3, kita tarik aja 1, 2, 3. Berarti posisi nolnya di sini. Ya. Di depannya nggak ada, berarti 0. 0,375. Jawabannya yang B. 11. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi 4/3? Nah, jadi 4/3 itu sama dengan berapa? 1,33 dan seterusnya gitu ya. Atau 4 itu kan 3 ditambah 1/3. 3/3 ditambah 1/3. 3 bagi 3, 1. Ditambah 1/3, 0,33. Dan seterusnya. Jadi 1,33 gitu ya. Nah, dapat ininya. Yang A, 125% itu artinya 125 bagi 100. Nah, caranya, ini nolnya 2, tarik dari sini 1, 2. Nah, sehingga posisi komanya adalah 1,25. 14 bagi 16. Sama-sama dibagi 8 ya. Sama-sama dibagi 2. Ini 7, ini 8. Jadi 7 per 8. Nah, ini berapa kira-kira? Ya, kita bisa bikin gini. 8 dikurang 1 per 8. 8 dibagi 8 dikurang 1 per 8. 8 bagi 8, 1. 1 per 8, nah teman-teman harus ingat. 1 per 8 itu berapa? Atau gini, kan ada 1 per 2, 0,5. 1 per 4. 1 per 4 artinya adalah 1 per 2 dari 0,5. Ya, 0,25. Ya kan? 1 per 8 adalah 1 per 2 dari 0,25. Anggap aja 25. 25 bagi 2 adalah 12,5. Ya kan? Berarti di sini 0,125 gitu. Nah, karena di sini 3 angka di belakang koma, anggap aja ini 1000. 1000 dikurang 125. Berapa? 875, ya kan? 875. Tapi ada 3 angka di belakang koma, berarti posisi komanya di sini. Di depannya berapa? 0. Gitu. 0,875. Akar 36, 6. Akar 16, 4. 6 bagi 4 sama-sama dibagi 2, 3 per 2. 3 per 2 itu adalah 1,5. Nah, sudah kelihatan tuh jawabannya yang C, ya kan? Nah, 0,99 enggak
nggak lebih dari 1,33 kan. Bagaimana yang E? Ini kan kalau kita tulis 14/10 kali 8/10. 4 kali 8, 32, kita tulis 2, simpan 3, 8 kali 1, 8, tambah 3, 11 ya, per 100. Jadi 1,12. Nah, sehingga yang melebihi nilai dari 4/3 adalah yang C. Soal ke-12. 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9, dua bilangan berikutnya. Oke, kalau kita lihat di sini 13 dengan 11, kemudian 9, kan dekat jaraknya, ya kan? Berarti ke sini ini bilangan ketiga, kan nggak ditanya. Berarti di sini polanya adalah dikurang 2. Ini juga kurang 2. Kemudian 19 dengan 17, ya kan? Ini juga dikurang 2. Sehingga 17 ke titik-titik yang pertama juga kurang 2, yaitu 15. Nah, kalau sudah yakin polanya seperti ini, ya langsung aja jawabannya yang D gitu ya. Coba kita lihat. 23 ke 21 kurang 2 juga. Kemudian 21 ke titik-titik yang kedua kurang 2. 21 kurang 2, 19. Nah, sehingga tepat jawaban kita yang D. 13. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, bilangan seterusnya berapa? Coba, kalau kita perhatikan di sini 5 ini kita peroleh dari 2 tambah 3, kan gitu. Artinya, untuk menentukan 8, kita jumlahkan 2 bilangan sebelumnya, 3 tambah 5, kan? 13, berarti 5 tambah 8, 21, 8 tambah 13, ya kan? Berarti, untuk mengisi titik-titik di sini, yaitu 21 kita tambahkan dengan 34. Jawabannya 55, yang D. 14. 1/4 dari 5/8 dikurang 2/6. Jadi 1/4 dari itu artinya kali, 5/8 dikurang 2/6. Jadi 1/4 dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 6 kali 5, 30, karena tandanya kurang, kita kurangkan dengan 8 kali 2, 16. Per 8 kali 6, 48. Jadi 1/4 kali 30 kurang 16, 14 per 48. Ya kan? Jadi 14 dengan 4 habis dibagi 2. Ini 7, ini 2. 1 kali 7, 7 per 2 kali 48, 96. Jawabannya yang A. Oke, soal ke-15. Ini 15 ya. Diketahui X pangkat 5, Y pangkat 4, 5, 1, 2. Dan XY sama dengan 4, maka nilai dari 8X per X kurang 1 adalah. Jadi kalau ini kita buat ulang menjadi X pangkat 4 tambah 1 ya, dikali Y pangkat 4, sama dengan 512. Nah, yang bentuk seperti ini, kalau ada A pangkat M ditambah N, itu artinya A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Nggak usah ditulis pangkat satunya, ya. Y pangkat 4 sama dengan 512. Nah, yang ini, X, Y, kita pangkatkan 4. Boleh ditulis gitu. Nah, ini sisanya X kali X. 512. Nah, nilai XY sudah diketahui yaitu 4. Jadi di sini 4 pangkat 4 dikali X sama dengan 512. Atau untuk mencari nilai X sama dengan 512 per 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 berapa? 16 kali 16 ya. 256. Sehingga nilai X-nya adalah 2. 512 bagi 256 adalah 2. Nah, sekarang kita bisa menentukan pertanyaan soalnya
Hasilnya adalah 8 dikali X per X kurang 1 sama dengan 8 kali 2 per 2 kurang 1. 16 per 1, yaitu 16. Jawabannya yang A. Soal ke-16. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Semua orang yang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. Nah, jadi yang kalimat yang sama boleh kita coret. Ya, punya KTP. Nih. Nah, berarti apa? Kesimpulannya adalah semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Nah, jadi jawaban yang tepat yang B, gitu, ya. 17. Semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas 11. Ya. Kalimat yang sama kita coret siswa dari kelas 11. Ini juga. Jadi kesimpulannya apa? Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Nah, jadi jawabannya yang C, ya. Coba kalau kita pilih yang A, seluruh siswa yang ada di aula adalah kelas 12. Nggak ada keterangan ya. Karena di sini yang disebut kelas 11. Semua siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Nggak semua. Ya kan? Karena sebagian yang ada di aula itu kelas 11. Berarti sebagiannya bukan kelas 12. Ya kan? Berarti tidak semuanya yang ada di aula itu akan pergi ke perpustakaan. Coba yang D, ada siswa kelas 11 yang tidak ke perpustakaan. Nggak bisa, karena semua siswa dari kelas 11 itu akan pergi ke perpustakaan. Yang E, sebagian siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Salah juga ya. Karena semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. 18. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Jadi kalimat yang sama kita coret ya. Ini, ibu membeli daging, ya. Maka kesimpulannya apa? Jika ibu memasak rendang, maka ibu membuat santan. Jadi jawabannya mana? Jika ibu memasak rendang, maka ibu membuat santan. Yang E ya. Atau kita bisa menggunakan rumus jika P, maka Q. Ini premis pertama. Premis kedua, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R ya. Jadi, jika ibu memasak rendang, R-nya ini P, ini Q. Ya, ini Q, ini R. Nah, kesimpulannya adalah P maka R. Jika ibu memasak rendang, maka ibu membuat santan, gitu. Kalau kita gunakan rumus. 19. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sila tidak menerima buku panduan dari panitia. Kesimpulannya apa? Berarti Sila bukan peserta tes TOEFL, ya kan? Nah, jawaban yang tepat yang D. Coba kalau kita lihat yang A. Sila tidak mengikuti tes TOEFL dengan panitia tersebut. Ya salah ya, karena nggak ada keterangan kalau dia ikut dengan panitia itu atau tidak. Yang B, Sila mengikuti tes TOEFL yang berbeda. Nggak ada keterangan di premisnya. Yang C, panitia lupa memberikan Sila buku panduan. Nggak ada di premis. Yang E, Sila tidak menghadiri tes TOEFL. Ya, nggak ada juga keterangannya di premisnya. Ya, yang jelas Sila tidak menerima buku panduan dari panitia, berarti
Sila bukan peserta tes TOEFL, ya. Jadi kalau kita menarik kesimpulan, sesuaikan dengan premisnya. Ya. Yang E, kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, betul. Ya kan? Sila tidak menghadiri tes TOEFL. Tapi sekali lagi, yang harus kita perhatikan adalah premisnya. Kalau kita menarik kesimpulan dari suatu teks bacaan, maka kesimpulan kita itu harus sesuai dengan teks bacaan tersebut. Jangan keluar dari teks bacaannya, gitu ya. Oke, soal terakhir. Jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Jika bantuan pemerintah meningkat, maka api cepat padam. Kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Oke, kalau kita buat ke dalam rumus, jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang, berarti P maka Q. Jika bantuan pemerintah meningkat, berarti kita misalkan S maka api cepat padam, R. Nah, kabut asap semakin tebal, tadi kabut asap kita misalkan P, tipe, atau itu tandanya gini ya, api tidak cepat padam, tadi api cepat padam adalah R. Kalau api tidak cepat padam, berarti negasi R, ya. Nah, kesimpulannya apa? Q atau negasi S. Nah, Q-nya apa? Penglihatan berkurang, ya. Coba kali kita tulis, penglihatan berkurang, atau, ya, di sini menggunakan kata atau, negasi S. Nah, S tadi adalah bantuan pemerintah meningkat. Jadi, negasinya adalah bantuan pemerintah tidak meningkat. Nah, itu jawabannya. Penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Yang A ya. Oke. Atau kita bisa menggunakan ini. Ada kalimat yang sama, ya kita coret aja. Ini kabut asap semakin tebal, ini. Terus apa lagi? Api tidak cepat padam. Di sini api cepat padam. Boleh kita coret, ya. Ini boleh kita coret. Tetapi di sini ada kata tidak. Maka yang di depan di sini kita gunakan negasinya. Ya, kita gunakan negasi. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Penglihatan berkurang atau, nah, negasi dari ini apa? Bantuan pemerintah tidak meningkat. Nah, gitu. Jadi hasilnya sama nanti. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat.